Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menegaskan kebijakan moratorium penerbitan izin perumahan tetap berlaku tanpa kompromi. Penegasan disampaikan saat dialog dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait serta puluhan pengembang di Gedung Pakuan Bandung, Kamis, 22 Januari 2026, petang. KDM menyoroti banjir berulang di Jabar akibat konversi lahan sawah dan rawa menjadi perumahan sembarangan. Ia menegaskan pembangunan hunian dilarang total di zona rawan bencana hingga kajian IPB dan ITB selesai. Pemerintah daerah diimbau segera beralih dari ekspansi horizontal ke pembangunan vertikal perkotaan. Solusi apartemen dan rumah susun jadi arahan utama cegah alih fungsi lahan produktif. Kebijakan moratorium bakal menyaring pengembang berkualitas yang sanggup bangun hunian vertikal. Dampak seleksi alami ini diakui KDM sebagai konsekuensi logis penataan tata ruang berkelanjutan. Menteri Marwarar Sirait meminta pengembang sabar tunggu surat edaran resmi gubernur. Pusat dan daerah komitmen sinkron atasi masalah izin perumahan dan pertambangan. Moratorium diatur surat edaran Gubernur nomor 180 Hab 030802 Disperkim tanggal 13 Desember 2025. Kebijakan responsif lahir dari data banjir dan longsor akibat perumahan liar. KDM tekankan larangan mutlak bangun di sawah, rawa, tebing, dan bantaran sungai. Zona cekungan air dan longsor potensial masuk daftar hitam permanen pembangunan. Dialog strategis ini tandai komitmen Jabar Istimewa nol toleransi pembangunan destruktif. Pengembang diminta adaptasi cepat atau tersingkir pasar properti ramah lingkungan. Penataan tata ruang Jabar jadi model nasional cegah urbanisasi kacau. Moratorium jadi investasi jangka panjang lindungi warga dari bencana buatan pembangunan sembrono. Apa sih kelemahan pembangunan di Jawa Barat ini adalah setiap orang berpikir dengan caranya masing-masing. Dan yang salah bukan pengusaha, yang salah adalah penyelenggara negara Provinsi Jawa Barat. Di mana letak kesalahannya? Tata ruang di Jawa Barat berdasarkan analisis dari Kementerian Lingkungan Hidup telah menghilangkan 1,2 juta hektar lahan terbuka hijau yang berpotensi menjadi tsunami bencana dalam jangka panjang. 1,2 juta hektar itu berubah menjadi lahan komersial, perhotelan, kawasan pariwisata, perumahan pemukiman, dan kawasan-kawasan lainnya. Pada bulan Maret tahun 2025, banjir melanda Bogor, Depok, Kerawang, dan Bekasi. Saya tidak pernah menggunakan cara-cara orang lain. Saya menggunakan cara intuisi yang saya miliki. Dari mana saya harus mulai perubahannya? Kalau boleh bantu, saya terinspirasi mereka itu. Udah ya, bahwa rakyat boleh pakai fasilitas semua ya? Boleh. Boleh ya? Jadi rakyat MPR boleh pakai fasilitas semua ya? Tanpa ada eksklusivitas ya? Tanpa biaya ya? Tanpa biaya ya? Tanpa biaya. Jadi saya sampaikan bahwa ini perumahan rusun ini tetap dirasa komersial. Ya, terima kasih. Mulai kita sampai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana. Menteri Perumahan Marwarar Sirait bersama para pengusaha, pengembang atau developer yang membangun perumahan penduduk mendatangi Kang Deddy Mulyadi. Ya. Tujuan mereka yaitu nanyakeun izin pembangunan perumahan di wilayah Jawa Barat. Namun menurut saya kalau menurut pendapat saya, berhentikan saja atau jangan dikeluarkan izinnya sama sekali untuk pembangunan perumahan di Jawa Barat untuk yang akan datang. Tidak perlu lagi. Kenapa? Saya merasa harus mengatakan jangan dikeluarkan izinnya dan hentikan pembangunan perumahan BTN atau rumah mewah, komplek-komplek rumah mewah dihentikan di Jawa Barat. Tidak lagi dikasih izin. Alasannya yaitu pertambahan penduduk di Jawa Barat sangat pesat sekali, yaitu yang disebabkan oleh banyaknya pendatang yang berjubel ke Jawa Barat. Dan dengan dibangunnya perumahan-perumahan ini, ya ujung-ujungnya yang mendapatkan perumahan itu bukan orang asli Jawa Barat, orang Sunda,
tetapi mereka para pendatang membawa saudara-saudaranya dan membeli rumah di wilayah-wilayah perumahan baru. Mungkin tidak semua, tapi fakta di lapangan begitu. Lihat aja misalnya di daerah Bekasi, di daerah Karawang, begitu juga di wilayah Bandung. Dan tahu sendiri kan, di perumahan-perumahan mewah itu penduduknya atau warga yang tinggal di perumahan itu juga bukan orang asli Jawa Barat atau orang yang berdomisili tinggal di Jawa Barat. Mereka kebanyakan ya orang Jakarta, dari provinsi lain, dan mereka tidak punya hubungan emosional dengan tanah Sunda. Ya. Dan apa yang Kang Deddy katakan, ya bahwa perizinan ini akan dievaluasi, itu mungkin kurang tepat. Tetapi perizinan ini tidak akan dikeluarkan. Itu yang seharusnya Kang Deddy katakan. Ya. Kenapa? Karena kita sendiri tahu kan, wilayah Jawa Barat, terutama Tatar Sunda ini, ya tanah Sunda ini yang terbentang dari Jakarta, Banten, Jawa Barat, itu sudah habis. Sungai-sungai tercemari karena penduduk pendatang membangun bangli-bangli bangunan liar di pinggiran sungai. Yang akhirnya ya sungai semakin mengecil. Lalu pesawahan habis dijadikan perumahan-perumahan yang mengakibatkan banjir terus-terusan di sana. Karena memang kayak daerah Karawang, Bekasi kan dulunya pesawahan yang mana sewaktu-waktu terjadi luapan air karena wilayah di sana wilayah rendah. Lantas daerah perbukitan di Bandung Barat ya atau daerah Bandung Selatan atau Jawa Barat Selatan, juga Jawa Barat bagian utara habis pakai perumahan dan banyak perumahan-perumahan mewah dibangun di sana. Itu tidak diperuntukkan untuk orang asli Jawa Barat. Mereka adalah para pemuas ya kehidupan yang ingin hidup lebih nyaman tanpa memikirkan dampak efek samping yang terjadi kepada ya alam tanah Sunda sendiri, terjadinya bencana banjir, longsor dan lain-lain. Lihat wilayah Bogor ya. Puncak itu dijadikan tempat rekreasi. Coba teliti siapa yang membuka usaha-usaha pariwisata tempat rekreasi itu juga bukan orang dari Jawa Barat, orang dari luar provinsi. Mereka hanya mengeksploitasi tanah Sunda, mengambil keuntungan, tetapi tidak punya hubungan emosional dengan tanah Sunda. Dan ketika terjadi bencana di tanah Sunda, angkat tangan. Yang sibuk pemerintah, yang harus membiayai pemerintah, memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana tersebut, dan juga ya, merehabilitasi wilayah tersebut. Baru kali ini saya merasa Jawa Barat itu punya gubernur, ya, pemimpin, dan mempunyai kepedulian terhadap tanah Sunda. Kang Deddy Mulyadi the best, ya, the best. Juga Menteri Perumahan, saya harus mengatakan, ya, jangan terlalu terkonsentrasi target membuat rumah masyarakat itu di Jawa Barat. Daerah provinsi lain di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi sangat kosong sekali. Dan di sanalah yang harus dibangun, bukannya di Jawa Barat terus. Bangunlah perumahan-perumahan dekat IKN, ya. Ibu kota RI mau pindah ke sana. Dan di sana yang lebih cocok, bukannya malah terus di wilayah Jawa Barat. Dan saya mendukung langkah Kang Deddy Mulyadi, jangan menghentikan perizinan sementara, tapi jangan diberi izin untuk pembangunan perumahan-perumahan di Jawa Barat ataupun di tanah Sunda wilayah lainnya. Pengusaha-pengusaha perumahan tidak akan pernah memikirkan tentang bencana efek samping daripada ledakan penduduk yang ada di sekitar Jawa Barat. Ya, semakin tergerusnya, berkurangnya lahan hijau, lahan pertanian dan lain, mereka hanya memikirkan keuntungan mereka. Dan BTN atau perumahan-perumahan yang mereka bangun itu kebanyakan tidak layak huni. Dan
yang akhirnya pada menimbulkan kekumuhan-kekumuhan di wilayah perumahan tersebut. Dukung Kang Deddy, hentikan pembangunan perumahan di Jawa Barat. Dan perumahan-perumahan mewah juga di Jawa Barat, di wilayah-wilayah yang strategis, tempat-tempat serapan air, bukit-bukit, dan lain-lain juga harus dihentikan. Dan yang masih dalam proses juga harus dihentikan, yang masih dalam proses pembangunan. Hidup Kang Deddy.